saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita siang dan malamnya, bahkan pada setiap saatnya. Tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari curahan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara nikmat yang terbesar itu adalah tatkala kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah. Kita berjumpa di dalamnya di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dikumpulkan dalam suasana silaturahmi dan suasana persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Demi Allah, jamaah sekalian, sungguh kita merasa bahwasanya bapak-bapak dan ibu sekalian itu adalah saudara seiman kami. Kita dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan kalimatul Islam. Kita dipersaudarakan di atas satu pedoman Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, persaudaraan inilah yang akan langgeng sampai datangnya hari kiamat nanti. Persaudaraan yang tidak pernah diakhiri dengan kebencian dan permusuhan. Persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam majlis yang mulia ini, izinkan kami dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasan ilmu untuk bisa menyampaikan tausiah agar kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, mengajak kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama mentadabburi satu ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat peringatan terhadap orang-orang yang lalai. Di dalamnya terdapat peringatan terhadap orang-orang yang terlena dengan kehidupannya, seakan-akan dia masih akan hidup 1000 atau 2000 tahun lagi.
Tepatnya di dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita seluruhnya di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzirhum yawmal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berilah peringatan kepada mereka akan datangnya yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan, yakni hari kiamat. Idz qudiyal amr, tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala urusan. Wa hum fi ghaflah, dan dalam keadaan manusia itu berada di dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperingatkan kepada kita akan datangnya suatu hari di mana Allah menyebutnya sebagai yaumul hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Nah, hari ditetapkannya segala urusan dan manusia dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Oleh karena itu, siapa yang merasa dirinya berada di atas kelalaian, hendaklah dia kembali kepada Allah dan banyak-banyak mengingat akan datangnya hari kiamat. Hari kebangkitan, hari tatkala kita dikembalikan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari kebangkitan ini akan mengingatkan orang-orang yang lalai di dalam kehidupannya. Mengingat hari kebangkitan ini akan menguatkan keimanan orang-orang yang lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat hari kebangkitan jamaah sekalian, seorang hamba akan semangat untuk mempersiapkan bekal terbaiknya kembali keharibaan Allah untuk menempuh perjalanan panjang yang akhirnya adalah apakah dia akan berbahagia selamanya di dalam surga atau dia akan merana untuk selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan di dalam ayat ini. Allah menyebut hari kiamat, hari di mana segala urusan makhluk telah ditetapkan oleh Allah dengan sebutan Yaumul Hasrah, hari yang penuh dengan penyesalan. Demi Allah, hari kiamat itulah hari tatkala banyak manusia menyesali kehidupannya di dalam kehidupan dunia ini. Banyak manusia yang menyesal, bahkan kebanyakan manusia menyesali perjalanan kehidupannya selama beberapa tahun dalam kehidupan dunia. Maka dari itu Allah menyebutnya dengan Yaumul Hasrah. Nah, kapan itu jamaah sekalian? Di saat tatkala manusia mulai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan sangkakala yang pertama, pada tiupan sangkakala yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiup sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat, kata Allah. Maka akan mati seluruh apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian akan ditiup tiupan sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba seluruh makhluk itu bangkit dan menatap. Di sanalah awal penyesalan jamaah sekalian. Apa yang disesali? Yang disesali adalah kelalaiannya selama berada dalam kehidupan dunia. Apa yang disesali? Yang disesali adalah noda dan dosa dan berbagai macam keburukan yang dia bawa kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Hari yang penuh dengan penyesalan. Dengarkan peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dengan peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang lalai di dalam kehidupannya jamaah sekalian. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan betul bahwa benar-benar manusia akan menyesal di hari itu. Menyesali amalan perbuatannya, menyesali dosa-dosanya, menyesali amalan kebaikannya yang sedikit. Persiapannya untuk berdiri di hadapan Allah. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Dan ingat, setiap penyesalan itu pasti datang di belakang hari. Setiap penyesalan itu akan muncul di saat tatkala kesempatan itu telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khasira alladhina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yadhirun." Sungguh celaka, sungguh merugi, kata Allah, alladzina kadzdzabu biliqa'illah, orang-orang yang telah mendustakan perjumpaannya dengan Allah nanti pada hari kiamat. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah, sampai tatkala datang kepada mereka hari kiamat dalam keadaan tiba-tiba. Tiba-tiba dia diwafatkan oleh Allah. Tiba-tiba bumi ini dihancurkan. Tiba-tiba bulan ini akan diruntuhkan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Tiba-tiba tatkala air laut meluap ke atas bumi, tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sampai tatkala tiba-tiba dia kembali dibangkitkan oleh Allah, berdiri dan menatap di padang mahsyar. Apa yang mereka katakan? Qalu ya hasratana. Mereka akan berkata, duhai, betapa menyesalnya kami. Apa yang disesali jamaah? Ala ma farratna fiha. Apa yang telah kami lalaikan selama di dalam kehidupan kami. Sayang, seribu sayang, penyesalan itu datang ketika semua kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu
itu telah berlalu dan telah datang hari di mana setiap hamba harus siap mempertanggungjawabkan setiap amalannya yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Menyesal dan sungguh menyesal. Betapa tidak menyesal jamaah sekalian. Tatkala di hari itulah mereka sadar bahwa ternyata hanya amalan kebaikan yang bermanfaat pada hari ini. Hanya pertolongan Allah yang ada pada hari itu. Hanya kasih sayang Allah terhadap hamba yang dikehendakinya yang bermanfaat pada hari itu. Pasti menyesal. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kondisi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap hamba-hamba yang menyesal ketika dia berdiri pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau seandainya kalian menyaksikan nanti pada hari kiamat kondisi al-mujrimun, para pendosa, orang-orang yang melanggar hak Allah, orang-orang yang tidak memperhatikan ibadahnya dan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Bagaimana kondisi mereka? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kepala-kepala mereka tunduk di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Tunduk, tidak mampu mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Tunduk, malu bercampur takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami janji, kami mau beramal salih, kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan berbakti kepada kedua orang tua kami akan melakukan amalan-amalan kebaikan. Inna muqinun. Kami sudah yakin ya Allah. Kami yakin akan janji-janjimu ketika kami hidup dalam kehidupan dunia. Kami sudah yakin sekarang. Tapi apa gunanya keyakinan pada hari itu jamaah sekalian? Untuk apa lagi menyesal? Ingat jamaah sekalian, sama sekali tidak bermanfaat penyesalan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hari kiamat. Periksa diri kita jamaah sekalian. Akankah kita termasuk orang-orang yang menyesal itu? Wal'iyadzubillah. Semoga tidak. Nah, yang jelas, kebanyakan orang menyesal pada hari kiamat. Nah, coba bayangkan jemaah sekalian permohonan mereka, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikembalikan kepada kehidupan dunianya lagi, minta kembali ke dunia. Untuk apa? Janji tidak akan mengejar harta sebanyak-banyaknya lagi. Tidak akan mengejar pangkat dan kedudukan setinggi-tingginya sehingga harus sikut kiri sikut kanan. Dia sudah berjanji di hadapan Allah tidak akan melakukan kelalaian-kelalaian. Hanya satu keinginan mereka kalau dikembalikan ke dunia. Apa itu? Na'mal salihan. Kami akan beramal salih. Tapi sayang, permintaan itu hanyalah sekedar permintaan belaka. Mustahil
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatal awan. Seluruh kesempatan itu telah berlalu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang kita bahas tadi, wa anzirhum yaumal hasrah. Dan berikan peringatan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada manusia. Kepada siapa? Kepada saya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan seluruh manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Wa anzirhum, berikan peringatan kepada mereka, yaumal hasrah, akan datangnya hari penyesalan pada hari kiamat. Untuk apa peringatan itu jamaah sekalian? Agar kita tidak menyesal nanti. Nah, jangan sampai termasuk dari kalangan mereka yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah baru mau beramal. Nanti di hadapan Allah mau bertobat. Nanti di hadapan Allah baru dia mau melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Sayang, semuanya telah berlalu. Itulah hari penyesalan jamaah sekalian. Hari di mana tatkala seorang orang tua menyesal telah melalaikan pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak menjadi sebab dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari di mana tatkala seorang anak akan menyesali perbuatan-perbuatannya terhadap kedua orang tuanya. Itu adalah hari di mana seorang suami akan menyesali perbuatannya terhadap istrinya, dan seorang istri akan menyesali pembangkangannya terhadap suaminya dan kedurhakaannya terhadap sang suami. Itu adalah hari jamaah sekalian di mana setiap hamba akan menyesali kelalaiannya selama ini di hadapan Allah Rabbul Alamin, di saat tatkala segala kemuliaan, segala kemewahan, dan segala yang telah dia miliki dalam kehidupan dunia, semuanya telah punah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kata Nabi, setiap manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Lihat kondisinya, kata Nabi, hufah, tidak beralas kaki. Jangankan mobil mewah, kedua sandal pun kita tidak punya di hadapan Allah. Urah, tidak berpakaian, semuanya telanjang bulat di hadapan Allah. Ghurla, belum dikhitan, belum disunat, kembali keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fannasu yawma idzin yanzuru ba'duhum ba'dha. Wahai Rasulullah, kalau demikian manusia akan saling melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min an yanzura ba'duhum ba'dha. Wahai Aisyah, urusan manusia pada hari itu jauh lebih penting daripada sekedar untuk memperhatikan aurat antara satu dengan yang lainnya. Syahwat telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan merasakannya jamaah sekalian. Oleh karena itu, perjalanan panjang pada hari kiamat membutuhkan perbekalan yang cukup dan mantap dalam kehidupan dunia ini. Karena ingat jamaah, apa dan bagaimana kita dalam kehidupan akhirat nanti tergantung apa dan bagaimana kita di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Hadirin dan hadirat
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mereka tidak menyesal pada hari kiamat. Bagaimana mereka tidak menyesal ketika berdiri di hadapan Allah. Di saat tatkala mereka akan dipanggil di hadapan pengadilan Allah Rabbul Alamin. Kira-kira apa jawaban kita di hadapan Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih, beliau menerangkan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzura ila aymana min, fala yara illa ma qaddam, wa yanzura ila ash'ama min, fala yara illa ma qaddam, wan nar tilqa'a wajhihi." Kata Nabi, "Ma minkum min ahad," tak seorang pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali pasti akan bicara langsung dengan Tuhannya pada hari kiamat. Bicara langsung dengan Allah. Coba bayangkan jamaah sekalian, ya, bagaimana tidak menyesal Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan fasilitas di dalam kehidupan kita ini, minta pertanggungjawaban kita pada hari kiamat, ikhwani fillah. Naam, tak satu pun dari kalian, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali pasti akan bicara langsung dengan Tuhannya pada hari kiamat. Saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, harus bersiap. Kita semua akan bicara langsung dengan Allah. Kata Nabi, fayanzura ila aymana min. Dia berusaha mencari pertolongan, menoleh ke arah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata tidak ada yang dia lihat di arah kanannya kecuali semua amalan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Wa yanzura ila ash'ama min. Dia pun menoleh ke arah kirinya. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata tidak ada yang nampak di arah kirinya kecuali semua amalan yang telah berlalu yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Wan naru tilqa'a wajhihi. Sementara neraka sudah dinyalakan di hadapannya. Neraka sudah dinyalakan di hadapannya. Neraka didatangkan kepadanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wa ma'ahu sab'ina alf zimam wa ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha. Akan didatangkan neraka pada hari kiamat di padang mahsyar, didatangkan di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, ditarik dengan 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat yang kuat menarik neraka jahanam, diperlihatkan di hadapan setiap hamba. Terlihat kengeriannya, terdengar gemuruhnya, terlihat berbagai macam siksa di dalamnya. Muncul penyesalan. Duhai, kenapa dulu saya tidak mempersiapkan kehidupan ini? Mengerikan jamaah sekalian. Kondisi hamba pada hari kiamat sangat mengerikan. Nah, setiap orang akan menyesal. Kebanyakan orang akan menyesal. Mereka akan meratapi nasibnya. Mereka akan meratapi perbuatan-perbuatannya. Bagaimana tidak menyesal jamaah sekalian? Sementara Allah akan memanggil mereka satu persatu, bicara langsung di hadapan Allah. Perhatikan di dalam riwayat yang lainnya.
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil hamba-hamba yang beriman dahulu untuk diadili di hadapan Allah pada hari kiamat. Allah akan memanggil orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam kehidupan dunia ini. Naam, Allah panggil mereka satu persatu. Naam, antara satu dengan yang antara Allah dengan dia tidak ada hamba yang lain yang melihatnya. Itu kalau hamba yang beriman. Yakhlu bih, Allah akan berduaan dengannya. Kemudian Allah akan bertanya kepadanya akan dosa-dosanya satu persatu. Disebutkan semua dosa yang telah berlalu, yang kebanyakannya dia sendiri sudah lupa akan dosa-dosa itu, jamaah sekalian. Coba bayangkan, apa hujjah kita, apa alasan kita di hadapan Allah kalau Allah sudah bertanya kepada kita, jamaah sekalian, alaysa fa'alta kadza yauma kadza wa kadza, bukankah kamu telah melakukan dosa ini di hari ini dan di hari ini? Lengkap. Kita mau jawab apa, jamaah sekalian? Ya, kita mau jawab apa di hadapan Allah kalau Allah sudah bertanya kepada kita, alaysa fa'alta kadza yauma kadza wa kadza, bukankah kamu telah melakukan dosa ini di hari ini dan ini? Nah, saya akan ditanya, Bapak dan Ibu semua akan ditanya di hadapan Allah tentang dosa-dosa yang telah berlalu, jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai dia telah yakin bahwasanya dia akan binasa, pasti dia celaka, pasti tempatnya di dalam neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ya abdi, wahai hambaku, inni qad satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiruhu lakal yaum." Sungguh ketika di dunia kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan pelanggaran ini, dan saya tutupi dosa-dosamu, wahai hambaku, dan pada hari ini saya akan ampuni setiap dosa yang telah kamu lakukan dalam kehidupan dunia. Allahu Akbar. Betapa beruntungnya hamba yang seperti ini, jemaah sekalian. Tapi akankah kita kira-kira termasuk di antara mereka? Tidak ada jaminan, jamaah sekalian. Tidak ada jaminan kita termasuk di antara mereka yang beruntung itu. Kita hanya mampu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi setiap aib kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, mengampunkan setiap dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, persiapkan jawaban kita di hadapan Allah tentang setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dan setiap insan, kata Allah, kami telah ikatkan catatan amalan mereka di leher-leher mereka. Coba lihat. Amalan kebaikan, amalan keburukan, noda dan dosa, pelanggaran demi pelanggaran, semuanya tercatat di tangan para malaikat, dikalungkan di leher kita, jamaah sekalian. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, kata Allah, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat. Yalqahu mansyura, dia akan dapatkan setiap catatan amalan itu sudah terbuka di hadapannya. Kita beramal, para malaikat mencatat. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tak satu pun ucapan yang terlafazkan dari lisan kita, sedikit atau banyaknya, kecuali pasti, naam, sudah berada di catatan malaikat raqib dan atid. Hasil catatan inilah jamaah sekalian
yang kata Allah dalam ayat tadi, yalqahu mansyura, dia dapatkan di hadapannya terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra kitabak, Iqra kitabak, baca catatan amalanmu, baca catatan amalanmu sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghisab. Silahkan hitung sendiri catatan amalanmu, yang mana kebaikanmu, mana keburukanmu. La ilaha illallah. Demi Allah, itulah hari penyesalan. Penyesalan orang-orang yang ternyata menyaksikan catatan keburukannya jauh lebih banyak daripada catatan amalan kebaikannya. Itulah hari penyesalan, di mana mereka melihat keburukan-keburukan itu semuanya telah muncul kembali. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia, ada di antara manusia pada hari kiamat yang malu melihat catatan amalannya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai, mengapa catatan ini, mengapa buku catatan ini tidak satu pun yang kecil dan tidak satu pun yang besar dari dosa-dosa yang telah saya lakukan, kecuali semuanya telah tercatat di dalamnya. Ada apa ini? Kenapa seperti itu? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, yawaddu ahaduhum law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Sampai-sampai ada di antara mereka yang sangat berkeinginan, yang berangan-angan, jikalau seandainya antara dirinya dengan catatan amalan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh. Jauhkan ya Allah, saya tidak mampu melihat kejelekanku. Jauhkan ya Allah, saya malu melihat keburukan-keburukanku. Jauhkan ya Allah, saya tidak sudi untuk melihat catatan dosa-dosa dan pelanggaran yang telah saya lakukan dalam kehidupan dunia. Malu bercampur takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi para pendosa di hadapan Allah pada hari kiamat, tatkala catatan itu telah diberikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalan kejelekannya, amalan catatannya dari arah kiri pertanda dia adalah orang yang celaka. Tatkala diberikan catatan amalannya dari arah kiri, dia buka, dia lihat, ternyata kebanyakannya adalah keburukan dan kejelekan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, seandainya saya tidak perlu melihat kitab ini, tidak perlu saya lihat catatan ini. Duhai, seandainya tidak usah diperlihatkan di hadapan saya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai, sungguh saya benar-benar tahu bahwa ini adalah kepastian dari Allah. Tapi di dunia saya kurang percaya. Di dunia saya kurang yakin. Di dunia saya melakukan kejelekan. Di dunia saya bergampangan melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah. Tidak berguna lagi hartaku pada hari ini, katanya. Dengarkan jamaah sekalian, harta benda yang selama ini menyebabkan dia banyak melakukan pelanggaran, harta benda yang selama ini dikejar, dikumpulkan, sampai-sampai banyak-banyak dia melanggar daripada hak Allah Subhanahu wa taala demi harta. Ternyata pada hari kiamat dia menyesal. Apa katanya? Ma aghna anni maliyah. Tidak berguna. Ternyata tidak berguna harta benda kepada hari ini. Halaka anni sultaniyah. Sudah binasa, sudah hancur semua kekuasaanku, pangkat dan jabatanku tidak ada lagi gunanya pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Khudhuhu faghulluh. Tangkap dia. Rantai dia dengan rantai besi. Thummal jahima sallu. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu tempat yang pantas bagi hamba yang seperti itu. La ilaha illallah. Adakah kita akan selamat dari pengadilan Allah pada hari kiamat, jamaah sekalian? Bersamaan dengan noda dan dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, sengaja ataupun tidak sengaja. Akankah Allah Subhanahu wa taala akan berkasih sayang kepada kita dan memberikan ampunannya kepada kita pada hari kiamat? Subhanallah. Semuanya itu hanyalah menjadi teka-teki bagi kita pada hari ini. Yang terpenting bagi kita jamaah sekalian, persiapkan sebelum segalanya terlambat. Ya, persiapkan sebelum kita melihat catatan amalan kebaikan dan keburukan kita. Yang jelas pasti Allah mengetahui semuanya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka manusia itu semuanya menyangka bahwa kami tidak mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka bisik-bisikkan? Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar? Kata Allah, bala, sekali-kali tidak. Di samping mereka ada utusan-utusan kami dari para malaikat yang senantiasa mencatat setiap apa yang telah mereka lafazkan, mereka bicarakan, yang telah mereka lakukan. Hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka akan datangnya hari penyesalan. Bagaimana tidak menyesal jamaah sekalian? Coba perhatikan, di saat tatkala setiap hamba sudah berdiri di pengadilan Allah, di hadapan timbangan Allah yang maha adil. Perhatikan jamaah sekalian, di hadapan timbangan kita akan berdiri, berharap dan penuh dengan kecemasan, berharap agar supaya amalan kebaikan kita yang lebih banyak. Dipenuhi dengan kecemasan, jangan sampai amalan kejelekan kita itu yang lebih banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a." Dan akan ditegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi, yang teraniaya pada hari itu. Tak satu pun yang kecil kecuali akan dinampakkan pada hari itu, dan tak satu pun yang besar kecuali semuanya akan dinaikkan di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan melihat, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa saja kata Allah yang lebih berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, faulaik, maka mereka itulah khasiru anfusahum, orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, orang-orang yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul penyesalan di hadapan Allah tatkala ternyata di hadapan timbangan Allah dia melihat ternyata amalan kejelekannya jauh lebih banyak dari amalan kebaikannya. Bagaimana tidak menyesal jamaah sekalian? Itulah hari penyesalan. Nah, itulah hari penyesalan. Dan di saat itulah setiap hamba akan sadar akan kelalaiannya selama ini. Di saat itulah setiap hamba akan sadar akan keburukan demi keburukan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan
wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tatkala bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Tuhanmu dan para malaikat akan datang bersaf-saf, berbaris-baris di padang mahsyar nantinya mengelilingi manusia. Tidak ada yang bisa lolos. Mau lari kemana? Manusia akan bertanya, ainal mafar? Kemana tempat berlari? Di mana tempat berlindung? Tidak ada lagi jamaah sekalian. Kita akan berdiri di hadapan Allah di sebuah tanah lapang. Kita semuanya sama. Antara pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk. Semuanya akan berdiri sama di padang mahsyar pada hari kiamat. Tatkala itu Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkan neraka jahanam pada hari itu, kata Allah. Terlihat neraka jahanam pada hari itu. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Itulah hari manusia semuanya akan sadar. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Tapi untuk apa lagi mereka sadar? Untuk apa lagi mereka menyadari dosanya? Untuk apa lagi mereka menyadari kejelekannya? Wa anna lahu dzikra. Kata Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka akan berkata, duhai celakanya, seandainya dulu ketika di dunia saya benar-benar mempersiapkan untuk kehidupanku, kebahagiaanku pada hari ini, kebahagiaanku pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan sebuah peringatan terhadap kita seluruhnya, terutama terhadap diri saya sendiri, bahwasanya sebelum hari penyesalan itu tiba jemaah, mari kita mempersiapkan sisa-sisa hidup kita dalam kehidupan dunia ini yang entah berapa lama lagi. Saya dan Bapak sekalian tidak tahu kapan malakul maut akan datang menjemput kita. Kapan kesempatan itu akan berakhir? Masih adakah sampai setahun? Atau mungkin sisa beberapa bulan lagi? Atau mungkin sisa beberapa hari lagi? Semuanya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum saat-saat itu tiba jamaah sekalian, saat-saat penyesalan ketika berada di hadapan malakul maut, saat-saat penyesalan ketika berada di alam kubur, saat-saat penyesalan ketika berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, mari kita persiapkan diri kita pada hari ini. Persiapkan bekal terbaik kita untuk perjalanan panjang menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah jamaah sekalian, siapa yang penat dalam beribadah, siapa yang capek dalam beribadah pada hari ini, dia akan istirahat total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang melalaikan kehidupannya, menyanyiakan nikmat Allah yang Allah berikan padanya pada hari ini, dia akan sibuk dengan pertanyaan Allah pada hari kiamat. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pasti dan pasti kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang telah kamu terima dalam kehidupan dunia ini. Kita akan ditanya tentang semua nikmat ini jemaah sekalian. Apa yang kita mau jawab di hadapan Allah? Kalau Allah tanya kepada kita, wahai hambaku, ini nikmat kamu sudah terima, ini nikmat kamu sudah terima, ini nikmat yang sudah kamu terima, fama amilta fiha. Kamu pergunakan untuk apa nikmatku itu? Apa jawaban kita di hadapan Allah? Makanya sebelum penyesalan itu tiba, kesempatan masih ada. Ingat, kematian tidak menunggu tua
ataupun mudah, tidak menunggu sakit ataupun sehat. Kapan tiba masanya, kita akan dipanggil kembali kepada Allah, dan saat itulah kesempatan untuk menggapai kebahagiaan di sisi Allah pun telah terputus. Hadirin dan hadirat, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kami sampaikan di malam hari yang berbahagia ini menjadi peringatan besar bagi diri kita seluruhnya, terutama bagi diri saya sendiri. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita di hari tatkala tidak ada kasih sayang yang bermanfaat kecuali hanyalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan segala kebesaran dan keagungan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk tetap istiqamah, konsisten di atas amal salih. Dan kita mohon kepada Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya agar memberikan pertolongan kepada kita di dunia ini untuk menghindari setiap maksiat demi maksiat kepada Allah yang diharamkan oleh Allah. Dan semoga Allah pada hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita untuk mampu menjawab setiap pertanyaan Allah Rabbul Alamin di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Kita mohon kepada Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kejelekan kita, menutupi aib-aib kita. Karena demi Allah jemaah sekalian, kalau bukan Allah yang menutupi aib kita, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita ini adalah hamba yang penuh dengan noda dan dosa. Kesalahan dan kejelekan kita mungkin bagaikan bilangan pasir di lautan. Kita tidak mampu menghitungnya. Kebanyakannya kita telah lupa. Kalau Allah yang Maha Pengampun tidak mengampuni kita, maka ingat, pasti kita akan celaka pada hari kiamat.